Baik, terima kasih Mas Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Agung Nugroho. Di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan topik Open Disaggregated Router. Sebelumnya saya terima kasih kepada panitia yang sangat kreatif untuk membuat acara virtual OEC and DI ini. Dan saya diberi kesempatan untuk sharing tentang Open Disaggregated Router. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Kalau kata orang kan tak kenal maka tak sayang. Oke, full time saya bekerja sebagai Apex Senior IP System Engineer di Infinera. Mungkin banyak yang belum begitu kenal dengan Infinera. Basically Infinera ini transport company atau transport vendor lebih tepatnya, headquarter ada di US yang berfokus untuk di segi IP, optical dan SDN. Dan Infinera itu sendiri kita sangat mengembrace disaggregated solution di sisi IP dan optical, plus di SDN-nya pun kita tidak menggunakan proprietary protocol. Oke. Yang kedua, saya juga sebagai Open Networking Foundation APEC Ambassador bersama dengan Pak Aris. Kita juga ada booth, mungkin kalau mau ada join atau ada yang mau ditanyakan dari ONF project ini bisa langsung ke booth tersebut. Oke, selanjutnya saya maaf nih teman-teman yang masih yang sudah di Telkom University, tapi saya dulu lulusannya masih STT Telkom angkatan 2003, lulus yang meleset sedikit. Masuk STT kan susah ya, masa keluarnya buru-buru. Oke, so dan yang selanjutnya ini LinkedIn profile saya. Jadi kalau ada yang mau connect, ada yang mau nanya-nanya, ngobrol-ngobrol, bisa langsung ke LinkedIn profile saya. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin membawakan topik Open Disaggregated Router. Agenda saya gambaran besar seperti ini. Apa itu Open Disaggregated Router dan konsorsium leaders dari Open Disaggregated Router itu sendiri, dan tingkat ODR di sana. Terus bagaimana ODR bisa membantu di network evolution ke depannya di sisi transport. Lalu bagaimana market adoption secara worldwide dengan adanya solusi Open Disaggregated Router itu sendiri. Dan yang terakhir mungkin satu slide saya akan memberikan Oke. Apa itu Open Disaggregated Router? Di topik pertama di Mas Lutfi sudah menjelaskan secara gambaran besar apa itu Open Disaggregated Router. Oke, saya akan mengulang sedikit saja. Sebenarnya konsepnya ini sama dengan COTS, Community of the Cells, kayak di x86 ya. Jadi kalau di x86 server, kalau ada application, dia akan mendefine OS apa, CPU-nya atau CPU-nya dibutuhkan berapa, storage-nya dibutuhkan berapa, memorinya berapa, dia nggak peduli sama hardware server itu sendiri. Konsep itu yang sama juga diterapkan di transport. Di transport ini saya membahas di switching atau routing. Customer atau pengguna bisa menentukan switching atau routing apa yang diperlukan. Contoh, layer 2 saja perlu layer 3 juga, protokol apa saja kah, case-nya buat transport backhaul atau buat data center dan sebagainya. Lalu dia bisa menentukan jenis port. Jenis versi ini adalah 1 gig, 10 gig, 100 gig, even sekarang sudah ada 400 gig dan 25 gig. So itu di hardware
yang diperlukan nanti di on top of it akan diinstal operating system yang disebut dengan NOS. Oke, requirement sendiri apa sih? Sebenarnya simpel aja. Ada ASIC atau Application Specific Integrated Circuit. Lalu mungkin diberikan PCAM sebagai additional untuk menaikkan kapasiti dari ASIC itu sendiri. Lalu ada ONIE. ONIE sebenarnya bootloader yang ada bersamaan dengan hardware. Yang ketiga itu NOS. So, jadi NOS itu sendiri benda terpisah dari si white box dan ONIE itu sendiri yang sebenarnya sudah ada di dalam hardware-nya, nanti akan diinstalkan NOS. Oke. Dan untuk di sisi transport itu sendiri seperti tabel yang ada di bawah ini, sebenarnya nggak cuman router yang didisaggregated dari transport, dari segi transport di network. Sebagai contoh ada Open ROADM, dia akan disaggregated wavelength division multiplexer, ada OLS-nya di disaggregated, transponder atau muxpondernya di disaggregated. Dan industri inisiatif atau global consortium leaders-nya ada ONF, ada TIP. Nanti akan saya sedikit menjelaskan TIP atau Telecom Infra Project itu apa sih. Lalu ada juga Network Function Virtualization atau NFV. Inisiatif industrinya mungkin ini teman-teman udah banyak yang tahu juga, ETSI NFV, Manu, ONAP dari Linux. Lalu yang terakhir di contoh saya ini ada untuk Central Office, ada namanya reference design dari ONF atau Open Networking Foundation, kita sebut CORE. Oke. So ini sebagai gambaran lagi. Jadi yang di disaggregation adalah NOS atau router atau software dari router atau switch itu sendiri. Ada NOS yang ada bersamaan dengan white box, atau white box di sini bisa dibilang switch atau routers. Dan ada hardware abstraction layer, nanti akan ada berhubungan dengan komponen dalam software itu sendiri yang bisa terkonek dengan SDN. Oke, saya lanjutkan. Oke, so jadi itu sebenarnya hanya decouple. Decouple itu memisahkan antara hardware dan software. Sekarang ini contoh routers yang ada di market sekarang, terutama di Asia Pasifik atau di manapun aja, kita perlukan satu NMS, software harus dari vendor yang sama, hardware dari vendor yang sama, line card modul dari satu vendor yang sama, dan pluggable optical dari vendor yang sama, dan sebagainya. Seperti yang mungkin di sesi awal pagi tadi sudah dijelaskan sama Mas Iwawan. Nanti kedepannya seperti apa? Kedepannya itu nanti nggak ada lagi yang namanya embedded NMS atau proprietary NMS yang attach ke masing-masing vendor ini. Nanti akan ada yang namanya SDN atau mungkin transport SDN lebih jelasnya. Nanti softwarenya akan didisaggregated lagi, jadi router software. OS-nya ini berbasiskan ONL atau Open Networking Linux. Ini no-brainer ya, karena Open Networking Linux itu memang sudah open dari sebelumnya. Dan hardware-nya sendiri itu dibilang white box, karena dia ini sistemnya bukan yang chassis besar. Jadi idenya adalah chassis-chassis kecil, one rack unit atau two rack unit. Kedepannya nanti dia akan bisa di stacking atau di horizontal scalability seperti leaf and spine dengan konsep yang sama seperti router sekarang, line card dan modul, switching fabric, control plane modul dan sebagainya, atau REFE kalau di Juniper. Jadi nanti akan di stack atau ditambahkan seperti leaf and spine, tapi bisa diaplikasikan di transport network seperti 5G mobile backhaul, nggak hanya di data center. Oke, dan more innovation of choices, di sini kita sudah nggak ada lagi vendor lock-in. Ini bisa disebut kayak vendor agnostic. Jadi contoh
hardware-nya dari vendor A, software-nya dari vendor B. Jadi pengguna itu bisa milih saya mau pakai hardware yang dari sini tapi software-nya saya lebih cocok dari vendor inilah gitu. Jadi sudah berbeda gitu dari sebelumnya karena konsepnya ini adalah open networking. Untuk chipsetnya itu sendiri, sebagai contoh saya ambil Broadcom ya, dia ada 2 tipe. Yang satu mungkin XGS chipset, itu contohnya Tomahawk atau Trident, itu lebih ke arah data center. Lalu ada juga Broadcom Strata DNX, itu lebih ke arah backhaul atau transport network. Jadi use case-nya pun nanti misalnya ke data center, berarti kita perlukan lebih besar switching capacity tapi lebih kecil buffer. Tapi kalau ke arah transport network di sisi MNO atau mobile network operator, kita butuhkan buffer yang besar tapi switching capacity secukupnya. Karena positioning router ini nanti akan ada di cell site kah, di access, pre-aggregation, aggregation, atau di core router, dan sebagainya. Oke, terus bagaimana disaggregation software itu bekerja? So, kalau first installation akan muncul seperti ini. Ini sebenarnya kayak bootloadernya tadi. GRUB ini maksudnya Grand Unified Bootloader, Multi Boot Loader Package. Ketika kita pertama kali install dan kita sudah insert NOS-nya, Network Operating System, yang harus dimasukkan ke dalam hardware ini atau white box router ini, supaya bisa bekerja sebagaimana semestinya kan. Kalau cuman white box router aja dan bootloader, dia nggak akan bisa melakukan apapun kan, nggak bisa melakukan switching, nggak bisa melakukan routing. Oke, white box itu nanti bisa melakukan fetching yang menurut dia tuh bisa, saya ini baterainya bisa installable, saya akan fetch software ini dari server kah atau lokal. Kalau dia nggak ketemu, kita bisa configure manually via management port dan kita masukkan softwarenya itu. Ketika sudah terinstall, pilihannya akan seperti ini. Open Network Linux ini salah satu NOS juga. Jadi ketika kita klik atau ketika kita hit enter di Open Network Linux, semua functionality yang ada di Open Network Linux atau ONL ini bisa dikonfigurasi di dalam white box router atau switch itu sendiri. Lalu bagaimana fields-nya? Kalau saya yakin teman-teman juga banyak network engineer penasaran kayak gimana fields-nya, ya ini saya kasih sedikit contoh gimana cara mengkonfigurasi protokol BGP atau mungkin synchronization untuk 4G atau 5G, ini contohnya, atau mau mengkonfigurasi C2R Ethernet atau E-line. Kalau di Metro Ethernet Forum MEF 2.0 dia ada satu type service, ada E-line. Ini contohnya seperti ini. Nanti E-LAN itu berbeda lagi, nanti ada E3 nanti berbeda lagi. Jadi kalau yang masih suka dengan CLI, ya masih bisa dilakukan konfigurasi dengan CLI. Mungkin ada teman-teman yang berpikir, konfigurasinya mirip sama vendor A ya, vendor B ya. Ya, memang ini yang guideline dari Open Compute Project yang menggunakan Open Networking Linux. Seperti ini bracketnya supaya tidak ada proprietary. Oke, lalu saya akan ke topik selanjutnya, Global Consortium Leaders untuk ODR. Yang pertama ada ONF, pastinya ya, Open Networking Foundation, yang bisa dilihat sebenarnya ada beberapa komponen yang digambar ini yang sebenarnya adalah satu bagian dari satu reference design yang ada di ONF. Jadi, jadi ada white box hardware, itu bisa dilihat yang paling bawah, nanti akan ada korelasinya dengan ONOS, Stratum, dan P4 di SDN Control Plane and Data Plane. Yang lainnya ini adalah contoh reference design dari ONF, kayak COMAC, ini Converge Multi-Access and Core, Next Generation SDN, SEBA ini SDN Enable Broadband Access. Jadi bisa dilihat
nggak hanya router yang nantinya akan didisaggregate, nantinya pun dari segi broadband access, OLT pun akan disaggregate dengan ONT-nya itu sendiri, fungsional di OLT-nya itu juga akan disaggregate. Jadi kedepannya future-nya akan seperti ini, nggak seperti sekarang yang contoh misalkan ada eNote B. Kalau teman-teman pernah dengar eNote B radio di transport network itu RRU, BBU dengan DU itu ada di satu site. Jadi connect akan ke cell site routers. Nanti ke depannya RRU dengan DU ini akan dipisahkan. Nanti akan ada transport namanya front haul. DU dengan CU itu akan dipisahkan. Nanti ada transport juga namanya mid haul. Dan CU itu paket core ada yang namanya back haul. Mungkin saya nggak akan sampai sedalam itu, tapi ini hanya mencontohkan gimana nanti akan didisagregasikan ke depannya. Jadi kita sekarang sudah mau menuju ke arah cloudification, IoT, dan 5G. Oke. Apa sih visi dan misi Open Networking Foundation? Jadi untuk mentransformasi operator access dan edge, jaringan access dan edge yang ada di MNO. Terus membuat capital expenditure sama operational expenditure lebih efisien dari yang sudah ada sekarang dan inovatif service. Jadi sebenarnya ini simbiosis mutualisme ya antara operator, antara vendor dengan sistem integrator. Jadi bertiga-tiganya ini nanti akan berpikir gimana yang cara membuat network yang baik, operator dapat yang network yang baik, vendornya juga dapat solusi apa yang diinginkan dan oleh operator, dan sistem integratornya menjalankan apa yang harus dilakukan di lapangan dari vendor. Lalu semua ini konsepnya adalah disaggregation white box, ONF itu open source dan cloudification seperti yang telah saya sudah sebutkan sebelumnya. Oke, untuk di ONF itu sendiri yang berkaitan dengan ODR atau Open Disaggregated Router itu adalah trellis reference design. So ada di mana si white box itu? White box itu ada di sini. Disaggregated Open Routernya ada di spine, ada di leaf, dengan trellis apps-nya ini untuk operating sistemnya nanti seperti Stratum. Apakah perlukan IPv6? Apakah perlukan multicast? Mungkin teman-teman yang network engineer sudah mendengar MPLS segment routing atau SRv6 dan sebagainya untuk 5G network ke depannya. Di samping itu juga ada ONOS, Open Network Operating System, sebagai SDN controller yang akan mengkomplement atau membuat solusi dari trellis ini komplit. Oke. Dan yang kedua, yang mendukung Open Disaggregated Router adalah TIP atau Telecom Infra Project. Kalau dilihat di sini gambar yang kecil ini, yang sebelah kanan ini, decoupling software dan hardware. So jadi idenya sudah sejalan dengan apa yang saya kemukakan sebelumnya. ONF juga sama, jadi ada hardware-nya sendiri, NOS-nya sendiri, ada API, mungkin tadi sudah dengar sesi dengan Mas Himawan, dan API ini untuk kontrol, untuk ngobrol ke arah controller. Jadi controller SBI, API dari node-nya adalah NBI. Itu bisa berbagai macam. Nanti dari kontrolnya mau pakai RESTconf, mau pakai ATF yang RPC dan sebagainya. Oke. Terus untuk di sini saya kembali sebentar. Ini sebenarnya banyak ya dari tip grup ini sendiri. Di sini ada OOPT, Open Optical Packet Transport, VRAN Front Haul, lalu ada Open RAN dan sebagainya dan lain-lain. Tapi fokusnya untuk di sesi ini adalah ini. So, jadi part dari Open Disaggregated Router itu adalah Cell Site Gateway, disebutnya DCSG. DCSG ini singkatan dari Disaggregated Cell Site Gateway. Aggregation router dan core router itu standar. Oke. Lalu ini menurut saya juga berita bagus ya. Telkom University Indonesia menjadi salah satu tip
CL atau Community Lab. Yang ke-14 sekitar bulan Juli 2020 dan ke-14 di seluruh dunia, dan setahu saya ini yang ketiga di Asia Pasifik. Yang pertama Airtel India kalau saya nggak salah, KDDI itu yang di Jepang, sama Telkom University yang ada di Indonesia atau di Bandung. Nanti semua mobile operator akan berkontribusi nih untuk tip sudah berjanji akan berkontribusi untuk mengembangkan tentang semua open ini, nggak cuma open distributed router, tapi juga open RAN, paket core, optical dan sebagainya, termasuk dengan SDN. Oke, mungkin teman-teman bingung kalau di open distributed router ini kayak gimana sih pemain-pemainnya? Ya ini pemain-pemainnya saya tuliskan di sini. Jadi open distributed router ini bukan malah mengecilkan market network engineer. Menurut saya malah membuka banyak peluang pekerjaan. Jadi mungkin teman-teman ngira, oh, oke, router itu cuma Cisco, Nokia, Juniper, mungkin Huawei, mungkin. Tapi nggak juga gitu loh. Jadi pelan-pelan ada juga kecil-kecil vendor atau perusahaan-perusahaan yang sudah masuk ke ranah-ranah router untuk mungkin akses router, pre-aggregation router, belum sampai ke core router atau yang super core router. Jadi ini bisa dilihat, karena ini disaggregated, saya pisahkan dua table ya, satu software, satu hardware. Jadi ada perusahaan saya pun ada dan teman-teman dari perusahaan saya pun ada untuk di software, ada untuk di hardware. Jadi atau ada teman-teman yang masih kuliah, mahasiswa mau ke arah network engineer, ya ini juga bisa jadi salah satu tujuan gitu loh untuk pekerjaan. Oke, sekarang gimana sih ODR ini membantu transport network evolution? Oke, di sesi sebelumnya tadi Mas David sama Mas Dharma sudah sedikit menyinggung tentang 5G. Ada 3 major 5G use case. Yang pertama eMBB, yang kedua URLLC, yang ketiga MMTC. eMBB ini 3GPP release 15 atau release 15 memang sudah mature. URLLC dan MMTC ada di release 16. Jadi bisa dilihat di sini, di lingkaran ini, kalau ada yang namanya automation, virtualization, 1 millisecond round trip delay, jadi kayak ultra reliable low latency communication. Tadi sempat disinggung sedikit sama Mas David, kalau di cell site router itu juga bisa jadi ada emisi. Itu benar, karena kalau dibawa trafficnya dibawa lagi agak lebih jauh, nggak akan achieve nanti round trip delay-nya kan. Jadi nanti akan ada di network itu akan ada edge cloud. Edge cloud itu seperti apa? Ya seperti ini. Jadi ada konten akan dibuat lebih dekat ke arah customer atau pengguna. Ya kayak kita ini yang pakai internet, mungkin kayak Netflix. Netflix itu kalau kita pakai 4K itu sudah berapa megabit per second. Gimana kalau selama 1 jam kita pakai itu ada berapa puluh giga gitu kan? Itu baru dari satu user. Gimana kalau banyak usernya? Jadi dia akan mundurin aja lah. Jadi didekatnya ke customer ya. Jadi kayak di distribusi supaya transport network yang ini, yang ke arah paket core ini yang nggak terlalu burdens gitu loh. Nanti di sini ada namanya micro data center kecil ada di aggregation router atau mungkin nanti ada di PE site gitu kan. Di sini disebut fabric aggregation router. Kenapa? Fabric aggregation router ini nanti yang akan berhubungan dengan core. Jadi bisa dilihat di sini ada white box, leaf and spine. Jadi bisa ditambahinnya tuh per satu box dulu leafnya, tambahin lagi leafnya, spine-nya udah redundant, connect. Wah, ternyata traffic naik. Tambahin lagi satu node, buat satu rack unit, connect-in lagi ke east-west-nya ke arah spine. Kalau kita pakai chassis besar kan, kita harus nyiapin dari tahun 1 sampai ke tahun ke-5 gitu kan. Tapi chassisnya itu, jadi powernya udah besar, mungkin operational cost-nya sudah besar.
Mohon izin Pak Mas Agung Nugroho, kita sudah masuk 3 menit terakhir. Mungkin bisa langsung dibuka sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Boleh. Oke, yang pertama dari Bapak Ibrahim Zain Abdillah. Apa kelebihan konsep open disaggregated router menggunakan whitebox dibandingkan dengan komersial router? Selain dari sisi harga, lalu bagaimana perbandingan dari sisi data plane performance-nya, Pak? Oke, kalau seperti saya bilang tadi ya, kalau misalkan saya jawab yang data plane-nya dulu ya. Untuk dari switching capacity ini sebenarnya tadi ada satu slide saya yang sebelum dipotong itu sebenarnya bisa agak menyampaikan juga, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau data plane router dari konsep yang common chassis based router ya, itu dia ada berbagai macam range kan. Contohnya dari yang mungkin switching capacity 30 giga sampai yang multi tera. Tapi kalau yang di open disaggregated router white box ini dia kecil tapi nanti bisa di stack besar gitu. Mungkin saya contohin dulu deh satu slide kayak gini. Ini bisa menjawab juga pertanyaannya. Jadi ini kalau kita mau pakai single unit node seperti ini. Kalau kita mau stacking itu langsung independent stacking juga bisa. Yang ketiga akan seperti ini. Jadi sebenarnya ini itu interconnect fabric ini sebenarnya sama aja kayak router yang besar-besar. Cuman kita implementasinya step by step. Jadi misal tahun ke-1 berapa liftnya dulu, tahun ketiga berapa liftnya, tahun kelima. Jadi nggak sekali besar. Itu untuk menjawab pertanyaan yang data plane. Terus yang kedua itu kelebihan konsep open. Oke, kelebihannya menurut saya karena ini open, si penggunanya itu bisa pick and choose kan, nggak bisa loh kayak misalnya saya perlu contoh kecil aja, saya perlu IP MPLS, saya belum perlu segment routing gitu. Jadi saya perlunya routernya kecil aja, jadi saya mau ambil yang ini yang murah aja dulu gitu. Terus saya masukin IP MPLS. Di saat yang lainnya itu sudah berlomba-lomba, misalnya di vendor-vendor router besar sudah berlomba-lomba untuk implement sampai segment routing traffic engineering, mungkin sampai flex algorithm, mungkin sampai SRv6, tapi tidak diperlukan. Menurut saya ini kelebihannya. Kalau dengan common chassis, dia mau nggak mau harus beli, walaupun feature itu tidak dipergunakan gitu. Oke, saya jawab. Coba ada pertanyaan selanjutnya. Izin tanya untuk beras apa itu benar? Saya di ONF sudah untuk BIRAS atau BNG ini untuk tapi saya bukan expertnya di sini ya, tapi dari Mas Mahar pertanyaannya, tapi ada yang saya nggak salah mungkin pernah bisa coba search atau googling Radisis Mas, RADISYS, itu juga bagian dari ONF untuk SEBA, SDN Enable Broadband Access. Di situ mungkin bisa lebih jelas, tapi sudah mulai mengadopsi untuk BIRAS itu sendiri. Oke. Ada pertanyaan lain? Oke, Pak Mas Agung Nugroho sudah menunjukkan pukul 14.35. Okay. Iya, sudah habis, Pak. Kayaknya seru. Nanti bagi para teman-teman audiens barangkali punya pertanyaan yang lebih expert ataupun lebih mendalam terkait teknis, bisa langsung kontak Pak Mas Agung Nugroho di melalui profil LinkedIn tadi, Pak ya. Bisa kontak di sana. Di email saya juga boleh ya. Email saya di masagung.nugroho@gmail.com atau di masagung@ambassador.opennetworking.org. Iya. Oke, terima kasih Pak Mas Agung Nugroho atas penyajiannya pada sesi kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.